Kita melanjutkan pembahasan kita untuk pelayanan eksposisi Kisah Para Rasul yang ke-14 hari ini. Kita lanjut kepada Kisah Para Rasul 4 dari ayat 1 sampai 12. Mari kita membaca kitab suci kita. Kita sama-sama membaca bergantian dari pasal 4 Kisah Para Rasul dari ayat 1 sampai 12. Khusus satu tema yang sangat serius untuk kita lihat dikumandangkan oleh Petrus di dalam ayat 12. Nama di atas segala nama, hanya ada satu nama di bawah kolong langit, yaitu nama Kristus. Bukan satu hal yang asing buat kita, tapi apa yang mau kita pelajari dari tema ini menjadi satu hal yang sangat serius. Dua hal yang kita sama-sama mau renungkan hari ini Bapak Ibu sekalian di dalam Kisah Para Rasul 4, penolakan pertama terhadap Injil setelah Kristus naik, siapa yang menolak dan siapa yang mengabarkan. Dua hal ini yang mau kita lihat untuk kita belajar melihat apa yang menjadi refleksinya buat kita di dalam konteks kita pada zaman ini. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12, kita baca bergantian. Saya membaca 1, jemaat sekalian 2, demikian seterusnya hingga ayat ke-12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika kami sekarang harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Bersama, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari sekali kita berdoa. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh menyelidiki untuk firman-Mu yang akan menyelidiki hati kami. Berbicaralah kepada kami untuk kami terus bertumbuh dalam kebenaran, diterangi oleh kebenaran, dipimpin oleh kebenaran untuk hidup bagi kebenaran. Berbelas kasih atas kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kami serahkan setiap kami untuk hati kami dibukakan menghidupi kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus kalian ini sambungan dari pasal 3 ya. Setelah jemaat mula-mula itu bertumbuh, lalu mulailah pelayanan. Singkat ceritanya, Petrus tetap memulai pelayanan pergi ke bait suci. Dan apa yang terjadi dalam pasal 3 masih dari story itu yang bikin heboh. Ketika mereka masuk ke bait Allah, masih di gerbang, diketemukan orang yang sudah lumpuh dari lahir. Satu hal yang absurd memang sebenarnya kalau menurut secara sains, maka orang berusaha untuk mempertanyakan. Ini kayaknya narasi dibuat-buat gitu. Karena orang yang lumpuh dari lahir berarti tidak pernah jalan. Di dalam kisahnya Yesus juga ada melakukan hal ini ya. Ketika dia disembuhkan, dia langsung bisa berdiri, dia langsung melompat-lompat. Itu secara logika memang sepertinya tidak mungkin. Anak bayi baru jalan, dia butuh proses panjang. Orang lumpuh dari kecil, dia butuh proses panjang untuk bisa berdiri lalu berjalan. Orang tuli ketika dari kecil dia tuli, dia nggak tahu cara ngomong kan ya. Tapi setelah dia misalnya dikasih langsung alat pendengar, telat dikasih alat pendengarnya, dia belajar ngomong itu nggak langsung saya, nggak bisa.
lafal lidahnya, artikulasinya, itu tidak gampang. Tapi justru disinilah kita melihat, jadi bagaimana membaca ini? Ya saudara sekalian, memang inilah yang namanya keajaiban. Ya memang ini mukjizat, di mana Tuhan memperkarakan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Orang yang dari lumpuh sejak lahir, lalu Petrus memerintahkan dia untuk berdiri dan dia berjalan, bahkan dia melompat-lompat dan terus pergi ikut kepada Petrus sampai kepada serambi Salomo. Dan di situ singkatnya Petrus akhirnya mengkabarkan Injil setelah orang tahu siapa orang ini. Mungkin sudah puluhan tahun atau belasan tahun dia terus di pinggiran itu dan meminta-minta. Jadi tidak ada orang yang tidak kenal orang ini. Melalui peristiwa itu maka orang mendengar Injil dan bertobat. Dan Injil dideklarasikan begitu beraninya di bait Allah. Di tempat di mana keputusan untuk persekongkolan mematikan Yesus dilakukan, justru di situ Injil diberitakan. Dan di situ ribuan orang bertobat, saudara, ribuan orang. Mari kita melihat di dalam perjalanannya. Dari Yesus memanggil 12 murid, lalu ikut akhirnya 70 murid yang lain. Dari situ berkembang lagi menjadi 500 orang yang menjadi saksi ketika Yesus naik ke sorga. Ya kurang lebih, hanya 500 orang yang memulai pendirian gereja. Lalu setelah itu Roh Kudus turun, dari Roh Kudus turun, pertama kali khotbah Petrus dikatakan 3.000 orang bertobat. Dan setelah peristiwa ini dikatakan lagi di dalam pasal 4 tadi ayat yang keempat, bahwa kira-kira 5.000 orang laki-laki menjadi bertambah. Berarti 5.000 orang laki-laki berbicara tentang kepala, berarti istri dan anak-anaknya akan menyusul ikut di dalam hal ini. Karena mereka masuk ke bait Allah dan mereka mendengarkan Injil. Justru di sini kita boleh melihat, jadi pengantar di dalam khotbah ini. Setelah Yesus naik, Roh Kudus turun, berita Injil itu tidak terbendung. Oke, ini sudah kita pelajari. Namun setelah demikian dahsyatnya berita ini, sedemikian dahsyatnya tak terbendungnya berita ini dan apa yang terjadi. Fakta di mana mereka berharap setelah Yesus mati, maka yang mereka anggap bidat ini akan selesai karena pemimpinnya mati. Maka mereka kaget. Apa yang mereka harapkan tidak terjadi, justru melampaui dari apa yang mereka pikirkan. Setelah Yesus mati, Injil tidak terbendung. Maka demikian dahsyatnya berita itu, maka begitu banyaknya orang bertobat, dikatakan sampai 5.000 orang laki-laki bertobat. Lalu apa yang terjadi? Tetap saja mereka menolak. Nah, dua hal yang mau kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12 ini dari tema nama di atas segala nama. Kenapa ya sudah berita begitu spektakuler tetap mereka menolak? Lalu kenapa ya orang-orang yang ditolak itu tetap setia mengkabarkan Injil? Why? Dua hal ini yang kita mau lihat. Nah, pertama, mari kita memperhatikan tentang penolakan. Sebenarnya siapa yang dikatakan menolak? Dikatakan di situ orang-orang itu ayat 2 sangat marah. Atau di dalam bahasa Inggrisnya disturb. Mereka merasa terganggu karena mereka itu, Petrus dan Yohanes itu mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Lihat apa yang membuat mereka marah, apa yang membuat mereka menolak, apa yang ditekankan di dalam ayat 2. Sebelum kita lihat itu siapa mereka yang menolak. Nah, menarik dideskripsikan di dalam ayat pertama yang menolak itu dikatakan mana tadi ya? Maafkan saya. Oh, dari ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, maka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah dan orang Saduki. Imam dan kepala pengawal itu satu sekongkolan, mereka yang organisasi bait Allah. Lalu orang Saduki itu memang imam-imam biasanya terpilih dari golongan orang Saduki. Masih dua golongan nih, tapi nanti setelah mereka dipenjara besok diadili, ditambah lagi ayat 5 dikatakan, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat, nah ahli Taurat itu orang Farisi, mengadakan sidang di Yerusalem bersama dengan imam besar, Hanas Kayafas, Yohanes dan Alexander, semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi berkerumpullah semua orang ini. Nah, siapa orang ini? Mari kita lihat deskripsinya ya. Pertama, dikatakan orang Saduki. Orang Saduki ini adalah golongan kaum bangsawan Yahudi. Mereka orang-orang kayanya. Golongan ningratnya orang Yahudi itu adalah orang Saduki.
Tapi mereka sering kali diistilahkan dengan kaum liberal religius. Jadi bukan kaum konservatif ini. Ini kaum liberal. Kenapa dikatakan kaum liberal? Mereka ini adalah orang-orang yang menjalin relasi dengan kerajaan Romawi. Nah, bagi orang Yahudi yang sudah mau setia kembali kepada Allah, bersekongkol dengan penjajah, itu orang yang menghina Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat, cinta Tuhan, tidak mau bersekutu dengan penjajah. Maka bagi mereka, orang-orang Saduki itu musuh mereka, mereka itu adalah antek penjajah. Nah begitu ya, jadi di dalam antara mereka itu ada perpecahan sebenarnya. Jadi orang Saduki, orang-orang yang hanya menekankan kepada moralitas. Mereka sangat banyak berbicara tentang ornamen, atribut, cara sikap, cara hidup. Intinya berbicara tentang moral yang menjadi penekanan kehidupan mereka. Tapi menariknya adalah sekalipun mereka Judaisme, kemungkinan besar mereka, yang kedua ini tafsiran yang masih banyak perdebatan. Mereka hanya percaya kepada 5 kitab Musa. Jadi mereka tidak percaya seluruh perjanjian lama. Mereka hanya percaya 5 kitab Musa. Tapi ini debatable ya, ada yang mengatakan tidak demikian. Tapi ada yang mengatakan bahwa orang Saduki hanya percaya 5 kitab Musa. Tapi intinya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada hal-hal supranatural. Nggak ada itu hal supranatural, nggak ada itu mukjizat. Bahkan mereka percaya hidup satu kali, nggak ada kebangkitan setelah kematian. Ini orang Saduki. Tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada kebangkitan, maka mereka menjadi orang-orang rasionalis, moralis. Kalau kita lihat sekarang di dalam konteks zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang menghidupi zaman ini. Orang-orang sekuler sekarang yang masih ada, tidak semua orang sekuler itu liar ya. Tapi kalau kita lihat di dunia sekarang, banyak orang-orang sekuler yang masih rasionalis dan moralis. And yet mereka tidak menkiblatkan diri kepada satu agama tertentu. Ya so-called orang bilang orang-orang agnostik lah ya. Saya percaya Tuhan dan saya mau hidup baik. Saya bukan orang-orang yang hidupnya sembarangan. Banyak orang mengklaim diri agnostik tapi hidup bajingan. Enggak, orang-orang agnostik yang real, orang-orang yang percaya Tuhan, dia tahu ada Tuhan, and yet dia menjadi orang yang rasionalis dan moralis, itu baru orang-orang agnostik yang berjalan di dalam track so-called yang mereka bilang dengan kebenaran. Begitu ya. Nah kurang lebih orang Saduki itu begitu. Ini yang pertama, jenis pertama. Yang kedua adalah golongan para imam, kepala dan pengawal bait suci. Ini satu golongan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang di dalam tampuk kekuasaan tertinggi. Ya, ada raja di Israel, tapi rajanya sudah raja boneka. Herodes itu bukan dari 12 suku Israel. Jadi sebenarnya orang Israel tidak ada yang respect sama dia. Tapi orang Israel kamsya sama dia. Kenapa? Karena orang ini mau ambil hati. Dia raja boneka yang dimanfaatkan oleh Romawi, tapi sendirinya dia bagaimana ya supaya saya bisa diterima oleh orang Yahudi. Dia orang gila tapi dia orang jenius. Dia yang membangun kembali bait Allah. Makanya dia diterima. Pusat seluruh kehidupan orang Israel adalah bait Allah. Maka ada orang gila tapi bikin bait Allah. Oke, tapi kembali ke sini. Jadi bicara politik kita nanti. Intinya adalah mereka nggak menganggap Herodes, tapi yang mereka anggap itu siapa? Imam kepala. Karena imam kepala lah yang menjadi penentu segala sesuatu, keputusan tindak tanduk bangsa Israel. Karena hukum-hukum dan segala macamnya itu keluar dari imam kepala. Karena seolah-olah representatif kehadiran Allah itu kan di bait Allah. Maka seolah-olah imam kepala itulah penentu untuk seluruh jemaat. Karena imam kepala yang berhak masuk ke ruang maha kudus dan seterusnya. Maka pengawal bait Allah, mereka ini yang mengatur roda ekonomi. Karena seluruh konsep ekonomi Israel adalah konsep worship. Jadi pekerjaan mereka harus ada persembahan sulung, persembahan kurban bakaran, persembahan segala macam. Maka itu semua dihitung dengan nilai value mata uang mereka. Makanya ada transaksi ganti mata uang kan ya. Orang kaya punya mata koin Romawi, mau masuk ke bait Allah. Haram tuh, itu gambarnya siapa? Ganti. Ada money changer di situ. Nah ini semua para penjaga ini yang menjaga. Jadi mereka bukan hanya prajurit yang berdiri menjaga keamanan. Tapi yang lebih penting adalah menjaga sistem ekonominya. Nah ini orang-orang yang bekerja untuk hal itu. Makanya mereka kaya. Nah jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat dianggap penting karena mereka ada di tempat
di mana satu-satunya tempat yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama untuk umat Allah bisa bertemu dengan Allah. Di mana? Di bait suci. Jadi kalau mau ketemu Allah harus ke bait suci. Mau ketemu Allah di bait suci harus lewat imam, khususnya imam kepala. Harus ukur korban persembahan kursnya dari kepala pengawas. Nah ini orang-orang penting itu. Jadi tempat yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan umat Allah di Yerusalem adalah di bait suci. Tetapi di tempat inilah titik temu antara orang-orang bermusuhan itu menjalankan kesatuan. Romawi yang anti kepada Yahudi, tapi orang Saduki yang katanya cinta Tuhan. Segala keputusan politik ada di bait Allah. Nah ini yang terjadi. Jadi sehebat-hebatnya Pilatus, dia harus tetap berkomunikasi dengan orang di bait Allah untuk mengatur. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Yang dikatakan di dalam ayat 5 itu, ini adalah ahli-ahli Farisi. Karena mereka yang lebih cendekiawan untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Maka mereka oposit dari orang-orang Saduki. Mereka ini adalah kaum fundamentalis. Wah, memang keras mereka, sangat bertolak belakang dengan Saduki. Bagi mereka setelah kembali dari pembuangan itu, maka bangkitlah satu bagian orang yang rela mati bagi Taurat. Yang tidak mau lagi mendugakan hati Tuhan. Yang tidak mau lagi berpaling dari Taurat Tuhan. Nah ini mereka, orang-orang Farisi ini. Bagi mereka, kalau mereka tidak bisa melawan musuh, paling tidak mereka tidak mau kompromi lagi. Kalaupun mereka harus mati. Nah ini penekanan orang Farisi, iman orang Farisi. Kalaupun mereka harus mati demi Taurat, Tuhan pasti membangkitkan. Oh bagus ya. Nah ini imannya Farisi. Sedangkan Saduki tidak percaya kebangkitan, omong kosong itu. Nah ini yang terjadi perdebatannya. Maka orang-orang ini punya satu kesamaan. Semua beda-beda. Ada masing-masing agendanya masing-masing. Tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka sama-sama saling bermusuhan. Nah itu aja. Tapi ada dulu film ya. Enemy of my enemy. Wah, bagus sekali. Atau buku film kan ya. Enemy of my enemy. Ini terjadi bukan baru di film, ini di Alkitab saudara. Orang-orang bermusuhan ini bisa bersatu padu demi satu musuh yang sama. Siapa? Kristus. Itu sebab setelah Kristus mati, mereka udah pecah lagi. Gak pernah ketemu lagi nih, gak bisa ketemu memang. Tapi setelah berita tentang Kristus diberitakan lagi, mulai ada yang obok-obok lagi bait Allah. Kumpul mereka saudara, kumpul. Hebat ya. Bagaimana mungkin orang yang mau saling bunuh-bunuhan bisa kumpul karena ada musuh yang sama. Nah ini, memang Kristus luar biasa. Dalam hal ini ada satu cara Alkitab memberikan joke yang sangat indah. Orang yang saling mau bunuh-bunuhan bisa duduk sama-sama untuk membunuh musuh yang sama. Nah ini yang terjadi. Lantas, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Mengapa sih sebenarnya mereka menolak Injil? Apa yang menjadi alasan mereka tolak Injil? Yuk kita lihat yuk. Ini menjadi pertanyaan yang sama sebenarnya untuk kita renungkan. Kenapa sampai pada zaman ini orang tetap ngotot tolak Injil? Apakah benar pertanyaan orang-orang sekarang, apalagi kaum cendekiawan sekarang bilang, karena itu ada alasan intelektual maka orang tolak Injil. Karena bagi mereka Injil itu tidak masuk akal. Benarkah alasan ini? Saudara sekalian, itu alasan yang paling omong kosong. Tidak ada orang menolak Injil karena alasan intelektual sebenarnya. Apa sebab? Di dalam sejarah, berabad-abad sejarah, muncul kaum-kaum intelektual yang selalu berusaha untuk memberikan argumentasi yang valid untuk membuktikan ketidakvalidan Injil, untuk menolak Injil. Tapi apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkitlah, Yesus tidak matilah, ada orang lainlah dan segala macamnya. Tapi setiap alasan dari satu abad muncul, lalu nanti muncul alasan dari abad yang lain. Mereka itu self-defeating. Kalau kita belajar, kita nggak bisa kaji sekarang, yaitu di dalam PA apologetik lah kita boleh belajar. Intinya adalah satu argumentasi dari satu alasan logis yang diberikan oleh seseorang melawan Tuhan,
nanti muncul lagi argumentasi yang lain, itu sebenarnya argumentasinya itu saling bertolak belakang untuk mereka sendiri yang saling salah di dalam memberikan argumentasi tentang kematian Kristus. Orang-orang ateis misalnya mengatakan, orang-orang filsuf mengatakan tidak ada yang absolut termasuk Kristus. Maka sebenarnya self-defeating di dalam kalimatnya sendiri. Kalau nggak ada yang absolut, kalimatmu itu sendiri absolut nggak? Bingung dia. Nah kalau itu tidak absolut, kenapa saya harus dengar? Jadi banyak hal yang terjadi di dalam konsep-konsep yang katanya intelektual, tapi sebenarnya tidak mampu. Jadi dalam sejarah sampai sekarang, bahkan para pembesar-pembesar yang sampai sekarang hidup, orang-orang ateis yang berani berdebat, tidak ada dari antara mereka yang bisa membuktikan secara empiris apa yang mereka katakan itu menolak Tuhan itu benar. Gak ada saudara, sampai sekarang gak ada. Nah kalimat ini memang terlalu gede untuk dikaji, tapi kita nggak bisa bahas itu sekarang di dalam pembahasan ini. Tapi intinya adalah saya akan selidiki masing-masing bukti-bukti apa yang ditawarkan oleh orang-orang yang menolak Injil untuk bisa mengatakan bahwa Injil itu tidak valid. Semuanya sudah dipatahkan kok. Lalu, sekali lagi kesimpulannya, jadi benarkah karena alasan intelektual mereka menolak Tuhan? Tidak. Tidak. Gak ada dasar alasan intelektual untuk orang menolak Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi masalah? Saudara, ini yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 2 itu. Sudah dijawab ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan apa? Bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Apa poinnya ini? Kenapa ini yang dikatakan Alkitab membuat mereka marah, terganggu? Mereka ketidakpercayaan itu membuat mereka marah. Karena apa? Perhatikan saudara-saudara sekalian, ketidakpercayaan sebenarnya bukanlah ketiadaan sesuatu. Gini ya, pokoknya saya tidak mau terima Injil. Waktu saya bilang saya tidak mau terima Injil, itu bukan karena saya tidak mau Injil saja. Tapi pertanyaannya, kenapa saya jadi tidak mau Injil? Nah perhatikan kalimat ini. Jadi ketidakpercayaan saya bukanlah ketiadaan sesuatu. Melainkan karena adanya kehadiran sesuatu yang lain dalam hatiku yang membuat aku menolak Injil. Nangkap ya? Jadi kenapa saya tidak mau terima A? Karena nggak ada apa-apa dalam hatiku. Omong kosong itu. Kenapa saya tidak mau terima A? Karena ada B di hatiku. Jadi penolakan terhadap Injil karena ada yang saya percaya. Nah ini yang di dalam teologi reform dikatakan, makanya perdebatan kita bukan perdebatan untuk Injil pembuktian. Maka mari kita berbicara Injil dari konsep evidensialis. Enggak saudara, enggak. Kamu mau buktikan apapun ke seluruh dunia dengan segala kriteria pembuktian yang membuat segala datamu valid. Tapi ketika basic beliefnya dia tidak percaya kepada A, dia sudah punya B, mau dibuktikan sampai mati bahwa A ini benar, dia tetap tidak percaya. Bukan karena kekosongan, tapi karena ada satu hal yang dipegangnya dalam hatinya. Ini yang disebut di dalam teologi reform presaposisionalis. Di dalam hati setiap orang sudah punya satu presaposisi, sudah punya sebuah pegangan dan dia ngotot dengan pegangan itu. Mau benar mau salah, kalau sudah pakai pokoknya ya wes, karena sudah di situ dia. Tapi kalau begitu ya sudah, enggak usah beritakan Injil. Oh tidak. Sekali lagi kita sudah pernah berbicara, saudara mengkabarkan Injil bukan karena dengan pengabaran Injil saudara orang jadi percaya. Bukan itu tujuannya. Saudara kalau kayak gitu tujuannya, nanti saudara pergi mengabarkan Injil gak ada satupun yang percaya, saudara putus asa lalu saudara tidak mau lagi mengabarkan Injil. Nah ini yang keliru. Pengabaran Injil adalah mendeklarasikan kemuliaan Allah, menyatakan satu presaposisi absolut kebenaran yang darinya antara orang akhirnya runtuh untuk menerima atau akhirnya orang menolak. Cuman itu kok. Lalu itu karya Roh Kudus. Sedangkan urusan kita adalah mendeklarasikan kemuliaan itu, mewartakan kasih itu, menumpahkan shalom itu bagi dunia. Jadi
Bukan saya tidak peduli di dalam penginjilan yang saya kerjakan orang tidak bertobat. Saya sangat berharap, saya tekuk lutut nangis sama Tuhan. Please Tuhan, ada orang yang bertobat. Karena itu satu kelegaan sukacita besar waktu khotbah, lalu calling, ada orang terima. Waktu penginjilan pribadi, ada orang yang mau terima. Oh, itu satu kelegaan. Tapi tetap saja bukan itu yang menjadi dasar saya harus mengabarkan Injil. Entah orang tolak atau tidak tolak, saya tetap harus kabarkan Injil. Berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam pelayanan penginjilan pribadi saya. Tidak ada yang bertobat, lemes. Ya sudahlah, KKR regional toh banyak orang yang bertobat, ini saja. Nah, mulai cilaka ya. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Maka harus baik-baik pikirkan apa motif pengabaran Injilnya. Nah sekarang dalam hal ini, Petrus sudah tahu kok itu imam-imam yang membunuh Yesus kan ya. Yang dia mau injili itu orang-orang yang belum akhirnya mendengar. Tapi setelah ketemu para imam, diam aja udah, enggak usah kabarkan Injil. Enggak, dia tetap kabarkan. Nah sekarang kembali ke dalam hal ini. Maka inti dari pembahasan di dalam tahap pertama ini adalah mengapa mereka menjadi tidak percaya, mengapa mereka menolak Injil bukan karena alasan intelektual, tapi karena ada satu hal yang sudah dipegangnya dan dia tidak mau melepaskannya. Artinya semua orang sudah punya iman. Satu kali siapa itu apologet yang besar dari Inggris, matematika, dikatakan, ya terang aja lu jadi Kristen karena orang tua lu Kristen. Itu kan sebenarnya bukan hal yang kamu mengerti, itu hanya gara-gara kamu ditanamin aja gitu. Lalu dia tanya balik, kamu jadi ateis. By the way, saya mau tanya, orang tuamu ateis ya? Katanya. Saya lupa namanya, maafkan saya. Oh iya, orang tua saya ateis. Ya terang aja kamu ateis. Itu bukan karena kamu benar-benar mengerti ateis, hanya gara-gara orang tuamu ateis. Wah, pinter dia bermain mockingnya. Tapi intinya adalah apa saudara sekalian? Bahwa tidak ada orang yang tidak punya basic belief. Orang ateis pun sebenarnya sedang beriman. Jadi bukan karena sesuatu kekosongan, tapi karena ada iman di dalam hatinya. Maka ketidakpercayaan itu bukanlah suatu ketiadaan, tetapi kehadiran sesuatu yang diimaninya, yang tidak mau dikoreksi, yang tidak mau diganti oleh Injil. Ini yang membuat mereka marah karena apa? Apa yang dikatakan di sini? Pemberitaan Petrus mengatakan apa? Beberapa hal yang kita lihat ya. Membuat mereka marah. Petrus yang berkhotbah ini siapa? Tadi pertama, basic belief mereka diganggu, makanya mereka marah. Kedua, yang memberitakan juga bukan orang yang punya legitimasi, nggak punya valid reason untuk didengar. Kenapa? Ya siapa ini? Cuma nelayan yang gak pernah punya nama, gak pernah jabatan, gak pernah orang terhormat, bukan orang kaya. Kucuk-kucuk datang tiba-tiba menyembuhkan, entah pakai nama siapa, nama Belzebul kah atau nama siapa, sehingga orang disembuhkan lalu dia beritakan Injil, lalu orang bertobat. Lu siapa? Kami yang punya gawean, kami yang punya tempat, kami yang punya otoritas. Harusnya kami yang didengar, kamu tiba-tiba masuk, kurang ajar kamu. Nah ini yang membuat mereka makin marah karena si pemberitanya bukan orang siapa-siapa. Jadi apa yang membuat mereka marah sebenarnya? Ini yang kita mau lihat. Pertama sebenarnya yang membuat mereka marah, membuat mereka tidak nyaman. Status quo, status quo. Saudara, prinsip ini yang menjadi sama untuk kita bawa pulang. Pertama tadi, Injil tetap harus diberitakan bukan karena supaya orang percaya. Karena memang Injil harus diberitakan. Tapi ketahuilah salah satu, cuman salah dua kok. Injil kamu beritakan orang terima atau Injil kamu beritakan orang tolak. Nah kenapa orang tolak? Hanya gara-gara alasan yang paling utama, status quo. Apa maksudnya status quo? Semua orang sudah punya belief dalam dirinya, semua orang sudah punya comfort zone di dalam dirinya, maka ketika Injil diberitakan, Injil pasti membongkar atau menggoncang status quo. Sehebat dan sebenar apapun berita yang kita beritakan kepada orang, termasuk sehebat apapun berita yang diberitakan orang kepada kita, mari refleksi ke diri ya.
Jika dari awal kita sudah menolak berita itu, pasti kita punya tendensi defense. Itu sudah pasti. Nggak usah jauh-jauh ya, self-kritik kepada orang-orang reform. Orang reform kalau sudah belajar firman, nanti kalau ada teman yang bicara, cara tanda kamu punya self-defense terlalu tinggi. Kalimat pertamamu bukan dengar, kalimat pertamamu adalah, oh bukan, oh enggak. Nah itu tanda orang-orang punya self-defense. Belum orang selesai ngomong, ini gini-gini, oh enggak, oh bukan, oh enggak, oh bukan. Nah itu tanda orang self-defense. Bukan berarti enggak boleh self-defense. Tapi mari belajar untuk membuka hati mendengar. Sehingga kita tahu mengerti bagaimana menjawab. Tapi kembali dalam hal ini, mereka enggak mau tahu, pokoknya sudah enggak suka. Kedua, bahwasanya berita itu adalah berita yang akan menggoncangkan status quo, yaitu apa? Akan menggulingkan atau membalikkan sistem keagamaan mereka yang sudah berjalan 1000 tahun lebih. Sudah ada satu norma yang dipegang. Sekarang kucuk-kucuk tiba, datang satu berita yang menggantikan norma mereka. Ya siapa yang mau? Ya ini yang namanya mengganggu zona nyaman. Mengambil kuasa dari tangan mereka. Ya di satu pihak mereka mau menerima kalau itu tidak ganggu kuasa mereka. Tapi kalau urusan kuasa itu urusan dapur, urusan kenyamanan dan kenikmatan mereka. Jangan ganggu. Ada satu perbedaan yang sangat fundamental saudara-saudara sekalian. Dari apa yang sebenarnya mereka percaya dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Alkitab. Itu yang membuat mereka tidak bisa terima. Karena perbedaan itu terlalu fundamental. Nah sekarang kita lihat. Konsep ini tidak terlepas sebenarnya dari kita pada zaman ini. Jadi apa yang terjadi penolakan dalam Kisah Para Rasul bukan satu dongeng yang mau kita lihat. Tapi ini satu fakta yang mau dibukakan oleh Alkitab untuk melihat realita pada zaman ini. Problem yang sama yang akan terjadi juga di tengah zaman ini sampai akhir zaman. Paling tidak sekarang dalam konteks zaman kita. Saudara sekalian di dalam sekitar kita, bahkan kita pun tidak imun dari kontaminasi sekularisme dan relativisme. Sekarang ini semangat zaman kita. Di dalam kehidupan kita sekularisme itu menjadi suatu hal yang sangat nyata. Di dalam kehidupan kita relativisme itu menjadi suatu hal yang real. Semua mempertontonkan relativisme, semua samalah, semua benarlah, semua jangan saling menghakimilah, semua hal ini termasuk di dalam kekristenan, semua saling kasihlah, apalagi sekarang makin heboh ya. Sudah heboh lah video Pak Tong yang menegur gereja-gereja itu, dicuplik orang gak bertanggung jawab padahal acara internal gereja. Lalu muncul lagi Renald Kasali mewawancara Pak Tong lalu bilang karismatik sesat. Emosi semua. Bahkan saya sampai dapat warta, kalau kita selebaran ibadah kita kan ada kan ya, hari ini tema apa? Khusus tema hari ini ada satu pendeta di Jakarta, tema khotbahnya membahas kesalahpengertian Stephen Tong tentang Roh Kudus. Saya mau ketawa, ya ketawa. Saya mau nangis, ya gebleknya minta ampun begitu ya. Ibadah minggu saudara, bukan seminar. Ibadah minggu. Undangannya adalah datang untuk khusus mengcounter kesalahan Stephen Tong untuk mengerti Roh Kudus. Dalam hati saya, ya sudah, biarlah mereka makin salah. Apa yang terjadi saudara sekalian? Maka di dalam hal ini kita melihat dunia membenci. Karena apa? Karena pasti akan terus menolak akan kebenaran ini. Karena sifat kebenaran ini absolut. Orang-orang di dalam relativisme tidak suka yang absolut. Orang-orang yang percaya Yesus, oke, ya kita percaya Yesus. Kristen progresif. Tapi ya janganlah bilang yang di luar Yesus mati masuk neraka. Tidak boleh gitu. Percaya Yesus ya sudah, percaya aja. Tapi jangan bilang orang percaya Yesus tidak masuk neraka. Lihat ya. Relativisme. Dunia membenci dan menuduh kekristenan itu arogan. Kenapa arogan? Karena kamu merasa dirimu paling benar. Karena kamu merasa keyakinanmu satu-satunya. Sebab semua pengharapan di dunia tidak pernah ada, saudara. Perhatikan kalimat ini. Tidak pernah ada satu konsep di dalam agama apapun di dunia yang memberikan kemutlakan, yang memberikan jaminan pasti. Tidak ada memang. Semuanya mudah-mudahan. Semua bergantung kepada usaha manusia. Ya Tuhan kasih anugerah. Nah sekarang you mau pegang gak? You mau bergantung gak? You mau gini gak? Semuanya mudah-mudahan. Satu-satunya konsep
belief yang memberikan kepastian mutlak. Itu kekristenan. Dan makanya kepastian mutlaknya bicara tentang apa lagi? Di dalam Kristus ada kebangkitan. Ya marah orang, marah. Justru pertanyaannya ya, kenapa dunia yang tidak punya kepastian sekarang terima berita tentang ada satu jalan kepastian malah marah? Kan di dalam mereka kan gak ada pengharapan kan ya? Ya pengharapannya gak pasti. Lalu sekarang ada satu berita yang memberikan kepastian. Lo kok jadi marah? Bukankah ini solusi dari ketidakpastian mereka? Bukankah ini menjadi satu pengharapan yang justru menjadi pengharapan yang mereka cari-cari yang gak tanpa pengharapan? Lo kok goblok bagi kita? Lo harusnya lo tinggalin pengharapanmu yang tidak punya dasar yang kuat itu, yang tidak punya dasar iman itu. Nah sekarang kamu ditawarin kekristenan yang punya dasar yang kuat. Lo kok nolak? Kenapa tolak? Karena, nah ini yang kedua. Pertama, kenapa mereka tolak Injil? Karena Injil itu selalu bersifat mutlak. Dia memberikan pengharapan yang pasti. Lah kalau gitu kenapa ditolak? Sudah kasih jawaban yang pasti kok. Orang mau jalan, yakin gak ke situ? Ya gak tahu sih, ya terserah. Wah kalau kayak gitu ngapain? Nah ini jalan yang pasti, mau gak? Enak dong. Lo kenapa tolak? Yang kedua, karena jalan yang pasti itu punya sifat membongkar. Nah ini masalahnya. Injil bukan hanya memberikan sebuah kepastian, ya sudah, pokoknya lu tinggalin, lu masuk ke sini langsung. Enggak, ketika lu meninggalkan sesuatu percayamu, konsep beliefmu, apapun yang kau percaya, lalu engkau menerima Injil, maka engkau masuk ke dalam satu konsekuensi dari menerima Injil adalah Injil itu membongkarmu, Injil itu menelanjangimu, Injil itu menarikmu keluar dari segala berhala dan pengharapanmu yang kamu jadikan batu penjurumu, yang kamu jadikan satu pengharapan yang menyenangkan hatimu. Maka ini yang menjadi masalah. Injil itu membawamu ke jalan pasti, tapi Injil itu mengeluarkanmu dari zona nyamanmu. Saudara, ini gak gampang. Mari kita selidiki lagi. Untuk menerima Kristus menjadi juru selamat itu satu hal yang oke. Tapi ketahuilah, untuk menjadikan Kristus Raja dan Tuhanmu itu hal yang lain. Nah ini Injil. Saudara jangan berpikir bahwa saya sudah terima Injil, bahwa saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hanya kau jadikan tools untuk membawamu ke sorga, engkau belum pernah ngerti Injil. Sebab apa arti Injil? Injil menjadikanmu manusia baru, yang dimana engkau ditarik keluar dari cara pengharapan manusia lamamu, untuk berharap hanya kepada Kristus. Yang ketiga, kenapa orang susah terima Injil walaupun sudah memberikan pengharapan yang pasti, jaminan yang pasti? Karena Injil itu akan menyudutkanmu. Seperti seorang petarung, engkau sudah tidak bisa lagi lari. Engkau di sudut satu corner dan engkau akan digebuki di situ. Itulah Injil. Karena Injil tidak bisa tidak. Injil kekudusan Allah bekerja mengkoreksimu dari dosamu. Dia tidak hanya membongkarmu, dia tidak hanya menelanjangimu, dia tidak hanya tarik kamu keluar dari dosa, tapi dia akan menyudutkanmu untuk menghancurkan segala berhala hatimu, untuk menghancurkan segala pride-mu, untuk mengkoreksimu, untuk membongkarmu dari dosamu. Itu yang membuat orang susah untuk terima Injil. Bahkan termasuk bagi kita orang percaya, sekarang kita kritik ke dalam. Itu orang-orang di luar, sekarang kita ke dalam. Kritik ke dalam diri kita. Sejauh apa saudara sekalian, mari bertanya dengan jujur, engkau pulang untuk menjawab pertanyaan ini. Sejauh apa sebenarnya engkau menerima Injil? Sejauh apa engkau benar-benar sungguh-sungguh di dalam Injil? Ada tidak ruang di dalam hatimu di mana kamu tidak mempercayai Injil sepenuhnya? Mungkin kalau ditanya kayak gini, ya enggak ada lah, saya sungguh-sungguh percaya Yesus kok. Nah sekarang mari kita buktikan atau kita koreksi dalam hati kita, di dalam kategori apa kita berani berkata saya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Maka pertanyaannya, di dalam kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima dia menjadi Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Tapi adakah kamu benar-benar menjadikan dia rajamu yang memimpin seluruh hidupmu, yang membuat kamu untuk terus mau rela untuk dibentuknya? Di dalam aspek apa saudara ketika engkau mengatakan engkau percaya Yesus, tapi adakah dengan jujur engkau menjawab Tuhan, di mana ruang-ruang di dalam hatimu yang kamu bangun tembok di mana Tuhan tidak boleh intervensi?
Tuhan, aku percaya Engkau sebagai juru selamatku, tapi untuk urusan cara bisnisku jangan ikut campur. Tuhan, aku percaya kepadamu, aku akan melayanimu, tapi urusan rumah tanggaku, untuk aku berrelasi dengan istriku, jangan ikut campur. Tuhan, aku melayanimu, tapi urusan aku dengan anakku, tidak usah ikut campur. Aku tahu. Banyak saudara, banyak. Tuhan, aku melayanimu segala macam. Aku beri perpuluhan dan segala macam. Di luar itu urusan uangku jangan ikut campur. Kapitalisme kan. Maka mari kita melihat saudara sekalian, benarkah Injil itu kita terima sepenuhnya? Di satu pihak kita melihat orang-orang bodoh itu menolak Injil. Tapi di satu pihak lagi kita adalah orang-orang yang mempermalukan Injil. Sebab Injil itu tidak menjadi penuh memimpin kehidupan kita. Kenapa? Seringkali ada ruang di mana tembok-tembok dalam hati kita masih kita tetap bangun, di mana Tuhan tidak boleh intervensi. Urusan keselamatan saya percayalah, tidak ada di ruangan ini yang bangun tembok untuk Tuhan. Tidak usah Tuhan, urusan keselamatan biar urusanku, urusan berkat aku kasih aku. Tidak ada itu. Urusan keselamatan aku tahu aku tidak mampu, aku buka sepenuhnya. Please help me. Tapi urusan zona nyamanku, ketika itu menggelisahkan, ketika Injil harus menegur, nanti saya tidak punya waktu lagi, saya udah terlalu capek, saya begini, saya begitu. Bangun tembok-tembok di mana kita tidak mau dikoreksi. Justru saudara sekalian, itulah core dari Injil, itulah core dari keselamatan. Bahwa Tuhan bukan hanya memberikanmu jaminan pasti untuk mati masuk sorga. Tuhan memberikan jaminan pasti bahwa engkau dan saya didamaikan dengan Allah, untuk dikuduskan menjadi segambar dengan Kristus. Ini core dari Injil. Maka apa arti kita menerima berita kebangkitan Kristus itu? Bahwasanya saya rela sepenuhnya untuk berdamai dengan Allah. Saya rela sepenuhnya untuk terus dipimpin dan dimurnikan semakin segambar dengan Kristus. Ini calling kita, ini calling saya saudara sekalian. Ini sama di dalam kepanggilan ini kita. Karena satu alasan utama itulah maka mereka marah. Karena Injil itu membongkar. Yang kedua, kenapa mereka marah? Karena di dalam berita absolut itu, di dalam konteks mereka, Injil itu menyatakan berita tentang kebangkitan. Saudara sekalian, berita kebangkitan itu berita yang sangat-sangat sulit untuk diterima. Karena sifat dari berita kebangkitan itu bersifat mutlak, bersifat absolut. Ini berita yang sangat radikal. Kenapa ini radikal? Pertama, sebenarnya kalau kita mau belajar, seluruh konsep belief di dalam agama, termasuk ateis itu adalah sebuah agama belief. Enggak ada agama yang tidak radikal. Semua agama itu radikal. Tapi kalau dibagi secara pembagiannya, cuma 3 jenis radikalisme di dalam agama. Sejenis radikal yang pertama, saya sudah pernah menyampaikan di sini, bahwa radikal, agama yang radikal dengan rela menyiksa-nyiksa dirinya untuk bisa diterima oleh Tuhannya. Ini agama radikal pertama. Luther pun pernah jatuh ke dalam hal ini. Dia merasa diri berdosa dan najis, dia mengaku dosa ke hadapan Tuhan, dia naik tangga tangga menara gereja sambil pukul-pukul diri rasa berdosa, naik lagi pukul-pukul diri. Dia berusaha dengan menyiksa diri harap diterima oleh Tuhan, tapi dia keliru dan dia akhirnya membaca kitab Roma. Dia sadar keselamatan bukan karena perbuatanmu tapi karena anugerah, dibenarkan oleh Kristus. Jenis yang kedua, radikal yang paling radikal yang kedua adalah atas nama Tuhan mematikan orang lain. Sampai sekarang ada agama kayak gini. Di dalam Alkitab juga banyak dicatat tentang hal itu. Pakai nama Tuhan jadi superhero yang menyenangkan hati Tuhan. Kubunuh orang kafir karena dengan cara itu Tuhan disenangkan. Itu jenis yang kedua. Tapi yang ketiga saudara sekalian, and the only one, radikal yang paling radikal adalah di dalam kekristenan. Apa itu? Ada Tuhannya turun dari sorga, rela jadi manusia lalu mati untuk umatnya. Bukan mematikan diri sendiri untuk diterima Tuhan. Bukan mematikan orang lain supaya jadi superhero di hadapan Tuhan. Tuhannya yang datang jadi manusia untuk mati bagi umatnya. Ini radikal, terlalu radikal. Maka menariknya adalah di dalam berita radikal yang ketiga ini, yaitu di dalam berita Injil, yang Tuhannya yang jadi manusia yang mati itu, dia bangkit. Nah ini masalah. Kristus yang merelakan menyerahkan nyawanya bagi umatnya, tapi dia bangkit.
Ini berita yang sangat berbahaya. Kenapa ini berita yang sangat berbahaya? Somehow bagi kita ini rasanya biasa-biasa saja. Tapi kita lupa, ini pun adalah suatu hal yang bergumul dalam hati kita. Hanya karena melalui proses panjang kita rasa tidak bahaya. Tapi bagi dunia ini bahaya. Kenapa? Sebab tadi pertama, mengancam status quo. Dan terhadap struktur kekuasaan dan sistem. Ini akan mengobok-obok. Mengapa bisa begitu? Sebab berita kebangkitan memberitakan bahwa, nah ini yang menjadi masalahnya, di dalam konsekuensi dari berita kebangkitan itu adalah bahwa Tuhan yang hidup akan memperbaiki segala sesuatu sekali lagi dan untuk selama-lamanya, dibaharui sedemikian rupa, kata Injil. Sebab dia datang untuk menebus dan dia datang untuk mengubah dunia menjadi benar. Berarti seluruh sistem harus berubah. Nah ini masalah. Bukankah ini yang membuat orang berdosa susah terima Yesus? Kalau terima jadi juru selamat, fine. Tapi kalau terima untuk menjadi rajaku, membongkar seluruh cara hidupku, aduh susah setengah mati. Aku mau terima Yesus, oke. Diberkati, oke. Suruh baca Alkitab untuk belajar, aduh enggak oke. Aku mau terima Yesus, oke. Suruh kasih persembahan, oke. Tapi dipaksa katanya lagi. Dipaksa beri perpuluhan setiap minggu, setiap bulan. Wah ini enggak oke. Aku mau terima Yesus, aku mau melakukan ini, aku mau belajar. Tapi disuruh melayani, oh ini enggak oke. Macam-macam saudara, macam-macam. Yang menjadi berhala di dalam diri kita yang harus dibongkar. Sebab penebusan itu mengubah menjadi benar. Ruang-ruang mana di dalam kehidupanmu yang tidak benar? Justru Injil memanggilmu untuk membenarkan itu. Saya hamba Tuhan, ruang mana yang tidak benar? Karakter, ya saya harus akui. Pertama kali saya bertobat, saya masih bertobat di Medan 2001. Saya naik motor, saya paling nggak bisa, saya ada OCD-nya, saya paling nggak bisa lihat orang kalau jalan itu di garisnya jalan. Aduh saya pengen kalau orang naik motor bisa, pernah lihat ya di Jakarta kan ada tiga layer, kan ada garis putus-putusnya. Orang naik motor itu di garis putus-putusnya itu loh. Oh kalau saya dari belakang naik motor saya sambil tarik leher kupingnya gitu biar bisa di tengah atau di mana gitu. Kenapa harus di jalan itu? Atau orang di mobil benar-benar di situ. Saya nggak peduli kalau angkot tiba-tiba di Medan kasih lampu sen lalu tetap berhenti di tengah. Saya pukul pintunya. Tapi saya bilang saya udah lahir baru. Lahir baru macam apa ini? Saya penginjilan. Tapi giliran lihat supir angkot kayak gitu, saya hantam pintunya. Loh penginjilan macam apa ini? Lalu lihat ya, saudara, ketika saya mengatakan ya Yesus satu-satunya juru selamat, tapi di dalam kehidupan saya tidak mewartakan Kristus. Masalah saudara, masalah. Cara hidup saya tidak menggambarkan Kristus. Bukan berarti kita harus jadi sudah sempurna, tapi Injil itu sekali lagi secara radikal akan mengkikis kita, akan membentuk kita, akan memurnikan kita. Itu sebab bukan hanya para imam penguasa bait Allah, tetapi juga bagi seluruh dunia sampai pada zaman ini pasti tidak senang karena Injil itu mengancam posisi mereka. Nggak ada kekudusan yang tidak menggelisahkan, karena kekudusan itu bersifat membersihkan, karena membersihkan itu pasti menelanjangi, sudah pasti. Nah ini Injil saudara sekalian. Maka hari di mana kita bilang saya mau bertobat tapi diam-diam dengan dosa-dosa saya, engkau belum mengenal Injil. Bahkan sebelumnya, mari kita lihat di dalam ini. Mereka sudah pernah bertobat antara Farisi dengan Saduki. Orang Farisi bilang, hei engkau orang Saduki ante orang Romawi. Kamilah orang percaya. Kau mau ikut sama mereka terserah. Kami mengatakan tidak. Kalaupun kami tidak kompromi sehingga kami harus mati karena penjajahan Romawi, maka kami rela mati. Sebab dengan cara itu Tuhan akan bangkitkan kami. Nah ini satu kalimat propaganda yang membuat orang tertarik. Makanya lebih banyak orang suka Farisi daripada orang Saduki. Bagi orang Saduki ini ancaman. Karena mereka yang dealing sama Romawi. Itu pemberontak-pemberontak bagaimana? Wah mereka gak bisa jawab. Yang jawab orang Farisi. Mau apa lu kan mau berontak? Makanya setiap kali pemberontakan itu muncul. Maka bela apalah segala macam. Nah itu dari golongan-golongan orang yang punya faith. Bahwa di dalam Tuhan kita akan dibangkitkan. Nah ini sudah masalah dulunya. Sekarang beritanya ditambah lagi. Bahwa di dalam Yesus pasti ada kebangkitan. Bukan lagi kebangkitan nanti.
Bahkan orang mati pun sudah dibangkitkan oleh Yesus. Orang lumpuh pun bisa berjalan. Nah ini bagi kacamata mereka, ini propaganda militer. Misalnya kita perang nih, mati, bangkit lagi, perang lagi, ya matilah Romanya. Habis kita ini propaganda, di masalah nanti nih. Jadi huru hara kita nanti sama Roma. Misalnya contoh konyol seperti itu ya. And yet mereka percaya itu. Bahwa ini sudah jadi masalah. Maka khususnya pada pemberitaan Petrus itu, para imam sangat marah. Sebab apa yang dikatakan Petrus? Nah ini, politiknya di sini. Pertama, kalimat dia memang terlalu provokatif. Petrus lah ya, orang sanguin itu. Sekarang telah diubah Tuhan menjadi orang berani. Apa kata Petrus? Yesus yang telah kau salibkan itu telah bangkit. Ini provokatifnya double. Pertama, yang kau salibkan. Marahlah mereka. Enak aja lu, yang salibkan kan Romawi. Mereka kan Pilatus kan ya, cuci tangan. Bukan Pilatus manusia pertama cuci tangan. Mereka Pilatus pertama yang cuci tangan. Mereka tidak boleh bunuh orang. Tapi mereka pakai Pilatus untuk bunuh orang karena sistem pemerintahan Romawi lah yang menghalalkan menyalibkan orang. Tapi mereka yang menghadirkan saksi-saksi palsu supaya Yesus bisa disalibkan. Mereka yang berteriak di bawah, salibkan dia, salibkan dia. Jadi benar kata Petrus, Yesus yang kau salibkan itu. Wah itu kayak kena jebret, mereka emosinya gak ketolongan. Yang kedua, tapi bro, dia bangkit, gagal misimu. Itu mengolok-olok. Pertama menghina, membongkar dosa mereka. Kedua mengolok-olok rencana mereka yang sudah gagal. Bangkit dia, Yesus yang telah kau salibkan, tapi dia bangkit. Mau bilang apa Petrus? Rencanamu gagal. Dan kemudian bahwa dikatakan lagi tidak hanya itu. Dia bukan hanya bangkit, dia adalah dasar atau sumber dari kebangkitan orang mati. Dan jadi bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi dia akan membangkitkan orang lain. Para imam akhirnya ngamuk. Maka mereka pakai pertanyaan yang dulu dipakai kepada Yesus di dalam Lukas pasal 11. Otoritas apa yang kau pakai? Ini pertanyaan jebakan supaya mereka bisa menangkap dan membunuh Petrus. Kalau bilang pakai otoritas Tuhan, mereka tidak punya license. Karena hanya imam yang punya license pakai otoritas Tuhan. Kalau bukan pakai otoritas Tuhan, sementara orang Yahudi berarti mereka hersi pakai nama Belzebul yang dikatakan dalam Lukas kan ya. Mereka tuduhkan kepada Yesus. Tapi Petrus menjawab pintar. Atas nama Yesus, orang Nazaret yang kau salibkan itu. Maka terjebak mereka. Ketika mereka marah dengan hal ini, mereka sudah lihat di luar bahwa semua orang sudah tertarik dan melihat Yesus itu Tuhan. Karena dia menggenapi tuntutan perjanjian lama. Mereka tidak bisa apa-apa di dalam hal ini. Nah ini yang menjadi masalahnya. Jadi bagi Farisi, bagi orang Saduki marah karena jabatannya. Sedangkan bagi orang Farisi marah karena baginya kalimat Petrus itu hujatan. Orang Farisi yang percaya kebangkitan. Sekarang Petrus bilang kebangkitan hanya ada di dalam Yesus. Lo enakmu. Kami pegang kebangkitan lalu kau bilang hanya dalam Yesus yang justru kami mau bunuh. Kecelek mereka, sakit hati mereka. Ini yang membuat mereka marah. Dan dalam kebangkitannya dikatakan ada tanda dari pemulihan segala sesuatu. Saya bacakan pasal 3 ayat 21 yang sebelumnya. Apa yang dikatakan Petrus sebelumnya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kebangkitan Kristus, dia naik ke sorga untuk turun lagi untuk pemulihan segala sesuatu. Kata pemulihannya itu restorasi. Maka itu membuat mereka kalang kabut. Wah ini akan menggoncangkan semua konsep keimanan. Saudara sekali lagi apa yang mau saya tekankan di sini mungkin seperti boring. Tapi sadarlah inilah motif Injil. Merestorasi hidupmu, membongkar cara pikirmu, membongkar cara hidupmu. Jika engkau mengatakan engkau menerima Injil tapi tidak mau menerima ini, something wrong with your faith. Gereja sudah terlalu lama tertidur untuk bilang I believe, I love. And yet tidak mau hidup di dalam terang firman Tuhan untuk terus dikoreksi semakin segambar dengan Kristus. Something wrong. Saudara sekalian, di dalam kebangkitan Kristus menjadi satu berita yang sangat-sangat kontroversial, provokatif. Karena itu membongkar. Dan di dalam kebangkitan Kristus justru dikatakan dia menjadi batu penjuru di dalam ayat 11 itu. Apa maksudnya batu penjuru? Bahwa satu bangunan, ada satu titik vokal di dalam sistem bangunan mereka
pada zaman itu. Ada satu titik vokal yang menjadi dasar dari seluruh bangunan itu berdiri kokoh. Itu yang disebut dengan batu penjuru. Bahwa dikatakan oleh Petrus, Kristuslah batu penjuru. Ini berbicara tentang apa? Ini kutipan dari Mazmur 118 tentang pembangunan bait suci. Jadi artinya apa? Petrus mau bilang, nih bait sucimu sudah tidak penting akan hancur, bait suci baru sudah didirikan. Di mana? Di dalam Kristus. Yang ngamuklah mereka karena itu tempat yang sudah 1000 tahun lebih cara mereka datang kepada Tuhan. Sekarang Petrus bilang, enggak, itu hancur, akan dibangun lagi bait suci yang baru, batu penjurunya adalah Kristus. Maka dikatakan yang berikutnya, kenapa ini menjadi ngamuk? Karena dikatakan lagi ayat 12, Kristus itu adalah sumber keselamatan. Saudara sekalian, dikatakan dalam ayat yang bagi kita itu ayat keren, tapi itu ayat provokatif pada zaman itu, bahwa tidak ada nama lain bagimu di dunia ini yang dapat menyelamatkan. Itu kalimat arogan buat mereka, itu kalimat arogan. Dan memang justru itu menjadi sangat bahaya, karena berapa banyak orang Kristen justru yang jatuh kepada kefatalan seperti ini. Termasuk orang-orang di dalam GRI kan ya, sampai Reformanda. Banyak kita yang menjadikan kalimat ini jadi kalimat eksklusif, bukan jadi Kristusnya yang the only one, tapi kita pun the only one. Wah, cilaka benar. Hanya kita yang benar. Dulu ada orang-orang dari, wah ini direkam ya, tidak apa-apa lah. Orang-orang dari ex-GRI keluar, lalu khotbah di beberapa persekutuan, lalu teriak-teriak, Perkantas sesat, LPMI sesat, ini sesat, dalam hati saya Mukelu sesat. Maksudnya apa? Dia merasa dirinya sudah paling benar, yang lain sudah tertidur, sudah menyimpang. Hati saya hancur sekali, Tuhan, orang-orang ini tidak menjadikan Kristus the only one. Dia merasa dia di dalam Kristus, dia the only one kebenaran. Cilaka besar. Ya ini masalah memang saudara, ini masalah. Tapi bukan itu tujuan dari kalimat ini diberikan. Kristuslah yang the only one, bukan kita. Justru kita semua menjadi bagian dari Kristus yang telah menebus. Maksud dari kalimat ini adalah dialah satu-satunya jalan keselamatan. Di bawah kolong langit tidak ada jalan keselamatan lagi selain di dalam Kristus. Bagi kita ini biasa, tapi bagi dunia ini satu hal yang begitu membongkar, mengkoreksi, menarik keluar. Ini yang membuat mereka marah. Tapi bagian penutup dalam renungan kita pada hari ini saudara sekalian. Ya, akan ada orang yang menolak. Tapi siapa yang dipanggil untuk mengkabarkan? Ini poin untuk kita renungkan. Kisah para Rasul 4 ini adalah berita pertama di mana dikasih tahu ancaman penderitaan dan penganiayaan bagi gereja. Dulu penganiayaan hanya bagi kepada Kristus. Setelah Kristus naik, lalu kisah para rasul mencatat pertobatan begitu banyak orang. Tapi setelah itu justru Lukas mencatatkan kisah para rasul untuk menunjukkan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Kristus dan dialami oleh Kristus. Inilah yang harus kita lakukan dan kita alami. Kita juga pergi mengkabarkan Injil dan kita harus mengalami aniaya karena Injil. Saudara sekalian, orang Farisi, Saduki, imam, kepala, kecelek karena mereka pikir Yesus mati maka sudah selesai. Tapi justru mereka menjadi kaget karena penggenapan janji Allah tak terbendung. Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi, sekaligus menjadi berita yang membawa orang menjadi percaya tak terbendung. Dalam Injil, Yesus sudah memberi peringatan ini di dalam Yohanes 15 bahwa siapa yang menolak aku akan menolak kamu juga. Bahwa apa yang dikatakan juga, siapa yang membenci aku akan membenci kamu juga. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, Paulus mengingatkan kepada Timotius, semua orang yang hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini panggilan, sekali lagi saudara-saudara sekalian sebagai penutup. Inilah yang mau dikatakan kisah para rasul bagi kita. Ya, akan ada orang-orang yang menolak Injil bukan karena alasan intelektual, tapi karena Injil itu mengobok-obok, membongkar dosa. Tapi sekaligus inilah panggilan bagi setiap kita orang percaya, bahwa Alkitab berkata ini bukan panggilan Petrus atau Yohanes saja, tapi dimulai memang dari rasul, diteruskan kepada murid-murid sampai kepada kita sekarang, bahwa kitalah yang dipanggil untuk mengkabarkan Injil.
Tapi ingat saudara sekalian, konsekuensi dari sebuah kehidupan yang beribadah kepada Allah, kehidupan yang diutus oleh Allah, kehidupan yang mengkabarkan Injil, tidak bisa tidak. Kita harus masuk ke dalam penderitaan. Ini panggilan kita. Sekaligus, ini peringatan bagi kita. Mengapa engkau tidak kerjakan? Mengapa engkau tidak kerjakan? Orang tidak akan marah, saudara sekalian, perhatikan kalimat ini. Orang tidak akan marah kalau engkau jadi orang Kristen yang baik. Gak ada yang marah. Orang di luar sana juga baik. Tapi ketahuilah, orang akan marah kepadamu kalau engkau menjelaskan mengapa engkau menjadi baik. Ya sudah, gak usah jelaskan, jadi baik saja, maka engkau jadi sama dengan dunia. Tapi ketika engkau menyadari kenapa engkau menjadi baik, bukan karena engkau baik, tapi karena kebaikan Kristus, karena anugerah Allah yang telah menyucikan dan memimpinmu dalam kekudusan, maka engkau berlaku baik sebagai warta dari Shalom. Maka orang akan marah karena itu. Tapi justru itulah panggilanmu. Ini gereja. Maka orang-orang yang tidak mau terus berarah kepada firman, hati yang tidak mau terus belajar, hanya hati yang kepada pemuasan satu emosi perasaan untuk semakin dipuaskan oleh Tuhan, engkau tidak mengerti Injil. Tapi orang-orang yang menyadari pengudusan dari keselamatan, memimpinmu untuk makin bertumbuh dalam kebenaran, memimpinmu untuk makin dikuduskan dan makin dimurnikan semakin segambar dengan Kristus. Dan inilah hikmat bijaksana yang akan meneguhkanmu untuk menjadi saksi Tuhan mengkabarkan Injil. Dan konsekuensinya adalah engkau akan mengalami penganiayaan. Tidak tentu penganiayaan sampai engkau dirajam batu atau dipenjara, mungkin hanya hinaan, tapi konsekuensinya itu pasti. Saudara, orang Kristen bukan orang masokis yang cari penderitaan, tapi orang Kristen yang bersaksi memang konsekuensinya menderita. Maka berani menjadi Kristen itu artinya apa? Ini bukan ajaran untuk arogansi, ini bukan ajaran menjadi ceroboh mati konyol, bukan. Tapi berani menjadi Kristen artinya apa? Engkau pertama berani menjalankan kekudusan. Itu arti menjadi Kristen. Karena Injil itu memimpinmu kepada kekudusan. Jika engkau mengatakan engkau berani mengatakan engkau Kristen, tapi tidak menjalankan kekudusan, tidak ada yang marah. Saudara, berapa banyak kita yang bangga kalau kalau artis bilang terima award, penghargaan, thank you Jesus, wih hebat dia udah jadi saksi Tuhan. Omong kosong itu saudara. Ketika engkau mengatakan itu tanpa kekudusan, orang tidak akan marah. Tapi apa arti menjadi Kristen, berani menjadi Kristen? Berarti engkau berani memilih untuk menjalankan kekudusan. Yang kedua, dari situlah engkau berani untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Yang ketiga, dari situlah engkau berani mewartakan kebenaran. 3 hal, apa arti berani menjadi Kristen? Berani untuk menjalankan kekudusan. Yang kedua, berani untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Yang ketiga, dengan itulah engkau dipimpin untuk berani mewartakan kebenaran. Persoalannya, kita terlalu malas untuk menghidupi itu. Alasan takut, alasan sungkan, whatever alasanmu dan alasanku. Tapi sebenarnya saudara sekalian, di balik segala alasan untuk engkau tidak menjadi saksi, itu hanya satu hal saja membuktikan harga dirimu lebih tinggi dari Kristus. Zona nyamanmu lebih tinggi dari Kristus. Undangan dari hal ini, bertobatlah. Jika kita benar-benar sadar bahwa Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Sekali lagi, jika engkau benar-benar sadar dan beriman dan percaya bahwa Kristus adalah benar-benar satu-satunya jalan keselamatan, bagaimana mungkin engkau tidak mewartakannya dalam seluruh hidupmu kepada dunia yang kehilangan jalan. Dari kesaksian kehidupan kita seharusnya menjadi sebuah berita Injil. Dari mulut kita harusnya menjadi berita Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, buka hati kami sekali lagi untuk memikirkan ini suatu hal yang serius. Bahwa arti penebusan Kristus adalah menarik kami keluar dari dosa. Kami menjadi heran dengan dunia yang menolak Injil. Padahal hanya di dalam Injil ada kepastian. Tapi kami seringkali lupa dan tidak lagi heran dengan diri kami yang sudah menerima Injil and yet tidak semakin dibaharukan. Orang di dunia menolak Kristus. Tapi kami orang-orang yang mendukakan Kristus
Tuhan ampuni kami. Sekaligus ajari kami untuk sadar bahwa panggilan dari keselamatan yang telah menguduskan kami adalah panggilan keselamatan yang memimpin kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Bukan memimpin kami kepada satu utopia, euforia, pemuasan emosi, tapi kebenaran yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga melalui itu kami dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Inilah kehidupan kami sebagai orang tebusan, dan inilah rancangan kemuliaan Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kami, sehingga kami menjadi saksimu di dalam cara kerja kami, etos kerja kami, cara kehidupan rumah tangga kami, cara kehidupan keuangan kami, cara kehidupan sikap pergaulan kami, cara kehidupan kami dalam hobi kami. Bukan menjadi orang-orang yang freak anti dengan dunia, tapi menjadi orang-orang yang menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami mau terus berjalan di dalam kekudusan dari Kristus yang telah menguduskan kami. Kami terus mau berjalan di dalam terang firman Tuhan yang memimpin kami. Dan kami mau terus hidup menjadi saksimu sampai seumur hidup kami. Ini undanganmu Tuhan, ini panggilan yang kau berikan. Karena itu ajar kami rendah hati untuk terus bergumul, untuk terus peka. Pembentukanmu, pemurnian yang daripadamu, pimpinanmu atas hidup kami. Pakai kami hamba-hambamu, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.